got so motherfucking design on right now. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik, sifat-sifat dan spektrum gelombang elektromagnetik. Beberapa sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. A. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus, dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. B. Merupakan gelombang transversal. C. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan. D. Tidak bermassa. E. Tidak dipengaruhi medan gravitasi. F. Merambat dalam lintasan yang berupa garis lurus. G. Dapat merambat di ruang hampa. H. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan interferensi, difraksi, dan polarisasi. I. Kecepatan di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 1. Amplitudo modulasi atau bisa disebut dengan AF. Pada sistem ini, informasi yang berbentuk suara dibawa oleh gelombang radio sebagai perubahan amplitudo. Sistem AM mempunyai jangkauan yang jauh, tetapi dipengaruhi keadaan dan peristiwa kelistrikan di atmosfer hingga terkadang menghasilkan suara yang kurang jernih. 2. Frekuensi modulasi atau bisa disebut dengan FM. Pada sistem ini, informasi yang berbentuk suara dibawa oleh gelombang radio sebagai perubahan frekuensi. Kelebihan FM adalah suara yang dihasilkan jelas dan tidak dipengaruhi oleh cuaca. B. Gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter dan memiliki frekuensi super tinggi, yaitu antara 300 MHz sampai 300 GHz. Gelombang ini dihasilkan oleh alat magnetron dan klistron. Manfaat dari gelombang mikro adalah sebagai alat deteksi atau radar. C. Sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang bergetar akibat pemanasan. Intensitas sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Sinar inframerah mempunyai rentang frekuensi antara 10 pangkat 12 Hz sampai 10 pangkat 15 Hz. Di bidang kedokteran, radiasi inframerah dimanfaatkan sebagai terapi medis, misalnya pada penyembuhan penyakit encok, cacar, dan terapi saraf. Di gedung elektronik dimanfaatkan pada remote control, peralatan elektronik seperti TV, AC, dan kipas angin. D. Cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan spektrum yang dapat dideteksi oleh indera penglihatan manusia. Sumber cahaya tampak misalnya lampu dan sinar matahari. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar pada 480 nanometer sampai 700 nanometer. Panjang gelombang cahaya tampak yang terpendek dalam spektrum yaitu cahaya violet atau ungu, dan terpanjang yaitu cahaya merah. Pemanfaatan cahaya tampak misalnya pada penggunaan laser dalam berbagai bidang. E.
sinar ultraviolet. Pemancaran sinar ultraviolet yang utama di bumi yaitu matahari. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi 10⁻15 Hz sampai 10⁻18 Hz. Selain dihasilkan oleh matahari, sinar ultraviolet dapat dihasilkan dari tabung lucutan, di mana terjadi penembakan elektron pada atom-atom gas mulia. Sinar ultraviolet atau UV dibedakan menjadi 3, yaitu sinar UV A, UVB, dan UVC. Radiasi UVC sangat membahayakan manusia jika tidak terhalang oleh lapisan ozon. Manfaat sinar UV yaitu kehidupan antara lain membantu pembentukan vitamin D yang dibutuhkan oleh tulang. Sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Roentgen, sehingga sinar X sering disebut sinar Roentgen. Sumber sinar X yang pertama adalah dari radiasi tumbukan elektron perpecahan tinggi pada atom-atom berat seperti timbal atau Pb. Sinar X mampu menembus zat padat seperti kayu, kertas, dan daging manusia. Sinar X banyak dimanfaatkan di bidang kedokteran, yaitu untuk memotret kedudukan tulang, mengidentifikasi jantung, dan organ-organ tubuh. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang diproduksi oleh peristiwa radioaktivitas. Sinar ini memiliki daya tembus yang besar, bahkan mampu menembus logam. Sinar gamma tingkat tinggi yang dilepaskan oleh reaksi nuklir dapat menyebabkan ledakan bom nuklir. Manfaat sinar gamma dalam bidang industri digunakan untuk meneliti struktur logam. Dalam bidang kedokteran digunakan untuk terapi dan diagnosis dan sebagainya.